entrepreneur itu kalau ada peluang ya langsung tekan entrepreneur, tekan enter, langsung jalankan, langsung action gitu. Kalau ditunda, kalau wah nantilah, saya masih takut lah dan sebagainya, itu bukan entrepreneur tapi entarpreneur. Kenapa? Karena ya ditunda entar lah, akhirnya nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Respati Kurniawan. Biasanya dipanggil Lukman. Teman-teman biasanya dipanggilnya Lukman. Alamat saya atau tempat tinggal saya sekarang ini di Dusun Kaliwaru, Kelurahan Laksono, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Yang dimana untuk desa atau Kelurahan Laksono sendiri itu termasuk sudah untuk kelurahannya ya, itu termasuk sudah kota lah, agak kota sedikit. Untuk Kelurahan Laksono sendiri atau Desa Laksono sendiri, untuk anak-anak mudanya memang kesibukannya ada yang berbeda-beda memang, dari segi usahanya, dari segi pendidikannya dan lain sebagainya. Ya, ini yang menjadi tantangan buat kami atau saya dan tim di sini, bahwa bagaimana agar mengajak pemuda-pemudi di Laksono ini untuk berwirausaha. Saya TK-nya di TK Aisyah Laksono, kemudian SD-nya SD Negeri 2 Laksono, terus kemudian SMP-nya SMP Muhammadiyah Laksono, SMK-nya SMK Muhammadiyah Wonosobo, SMK Universitas atau perguruan tinggi itu di Unsik itu nggak selesai, hanya sampai semester terakhir di manajemen informatika. Ceritanya itu nggak selesai, itu saya lulus SMK tahun 2009. Seumpama pengumumannya itu tadi siang, sorenya saya udah masuk kerja, udah dihubungi langsung sore bisa kerja gitu. Padahal pengumumannya tadi siang, seumpama sorenya itu saya udah disuruh kerja oleh yang ini juga menjadi salah satu motivasi saya, guru saya itu Mas Yoyo, yang sekarang menjadi pengusaha besar di Jogja, pemilik brand Tabura. Mas Yoyo itu kan asli Laksono, di Kaliwaru juga beliau. Waktu itu masih merintis usaha grosir. Saya lulus SMK langsung ditawari sama beliau jaga toko grosirannya. Setelah izin sama ibu, karena ibu niatnya lulus langsung suruh kuliah tuh, namun saya izin tak cari pengalaman kerja dulu. Kemudian diperbolehkan, alhamdulillah, kemudian kerjalah di sana. Kerja di sana itu 2 tahun di toko grosir, kemudian sama ibu tetap harus kuliah. Jadi caranya kudu kuliah. Karena anak pertama mungkin ya ada target tertentu dari orang tua saya, ibu bapak, pokoknya kudu kuliah, cara untuk kuliah. Akhirnya saya mengajukan resign tidak langsung disetujui, ada persyaratan dan sebagainya, sehingga saya memenuhi persyaratan tersebut dan diperbolehkan resign untuk fokus kuliah. Nggak sampai 1 tahun lah, nggak sampai 1 tahun kuliah, saya ditawari lagi sama Mas Yoyo ini. Karena di grosirnya, di bisnisnya itu ada di bidang selain buka tokonya, kayak pengiriman lah gitu, pengiriman ke toko-toko, warung-warung kecil, distribusi ke toko-toko kecil. Di situ ada bagian packing. Nah, ada bagian packing itu kerjanya sore
sampai malam. Ya, kemudian karena tahu Mas Yo ini tahu saya lagi kuliah, kemudian tetap ditawari kerja namun di bagian packing. Jadi pulang kuliah langsung saya nggak ke rumah, langsung kerja gitu. Packing apa ya? Ya ciki-ciki, gula, gandum itu saya packing, kirim kemana. Akhirnya tetap nggak kuat, Mas. Awal-awal lah kuat ya. Wah, mangkat kuliah, mangkat kuliah kerja gitu. Jadi sampai rumah jam 1, jam 2 pagi itu. Besoknya harus kuliah lagi. Itu pertama-tama kuat. Nah, mungkin masih bikin ngomong di saya kayak gitu. Ternyata tumbang. Nggak sampai 1 tahun kemudian saya mengajukan resign lagi. Akhirnya mau fokus kuliah, itu akhirnya sama beliau diizinkan, terus kemudian saya fokus kuliah, qadarullah ada beberapa tahun kemudian itu sudah mau semester terakhir, itu ada pendaftaran marketing di BMT. Karena ini simbah saya itu pendirinya BMT itu, oke putunnya butuh anak sing daftar, harus ada yang daftar, cucu saya nggak ada yang mau daftar, akhirnya saya yang suruh daftar. Saya masih kuliah, orang apa daftar aja. Daftar itu sebelum saya kuliah juga pernah daftar di BMT juga, karena juga saran dari keluarga juga. Yang pertama itu nggak diterima. Ini yang kedua ini saya berharapnya malah nggak diterima. Alhamdulillah diterima. Yang pertama berharap diterima, nggak keterima. Yang terakhir ini saya berharap nggak diterima, soalnya yang mulai gak ke keluarga gitu kan. Alhamdulillah diterima. Terus kemudian saya juga mengajukan syarat, tapi saya masih kuliah, diperbolehkan alhamdulillah sama petinggi-petinggi BMT-nya. Terus kemudian akhirnya nggak bisa fokus. Saya tuh tipenya sing wong nggak bisa fokus, Mas. Nah, harus ngerjakan satu hal ini dipempengke dulu gitu. Kalau mau hal yang lain, kalau ini udah selesai, paling nggak harus selesai banget lah, wis selesai baru kerjanya. Saya tipenya nggak bisa fokus, jadi akhirnya ada salah satu yang harus dikorbankan antara kuliah sama kerja. Akhirnya dikorbankan kuliahnya. Gitu. Jadi begitulah akhirnya kenapa kuliahnya nggak selesai itu karena itu saya nggak bisa fokus. Akhirnya masih lagi narik tabungan, ditelepon dosennya, ini gimana, ini udah mau ujian, gimana skripsi dan sebagainya. Akhirnya saya nggak selesai skripsinya ya. Itu menjadi juga momok hantu yang mengerikan bagi para mahasiswa akhir ya. Itu sampai di situ gitu ya. Di awal-awal semester jadi pintar-pintar, ternyata di akhirnya seperti saya ini gitu. Ya, namun yang saya syukuri, saya mendapatkan ilmu dari perkuliahan saya itu. Saya nggak dapat ijazahnya, namun saya dapat ilmunya yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa saya pakai ilmunya. Manajemen informatika, yang ngurusi web, ngurusi program gitu. Jadi walaupun agak jauh jurusannya dengan SMK jurusannya penjualan, marketing, tapi di kuliah manajemen informatika program. Tapi sekarang malah jadi satu antara marketing dan pemrograman, ini yang jadi satu kerjaannya sekarang. Di BMT kurang lebih hampir 5 tahun. Saya penempatan pertama di Kecamatan Sukoharjo 3,5 tahun, kemudian di Kaliwiro itu mungkin 2 tahunan, hampir 2 tahun. Itu dari itu saya resign. Pertama saya ikut mertua, jadi ikut mertua itu kurang lebih hampir 3 tahun ikut mertua. Jadi walaupun saya asli Laksono, tapi ikut mertua di Sukoharjo, jadi sudah pernah merasakan bagaimana saya ikut mertua gitu ya. Istri saya belum pernah merasakan ikut mertua, saya sudah pernah. Qadarullah awal menikah itu yang pinginnya setiap orang menikah langsung punya momongan, saya belum. Jadi awal-awal mau punya momongan tapi keguguran, terus kemudian pindah di Kaliwiro dengan target ya syukur-syukur jadi di Kaliwiro kan gitu. Alhamdulillah dikasih kesempatan lagi oleh Allah, istri hamil, kemudian itu hamil tua, sehingga untuk meneruskan kontrak di Kaliwiro kita urungkan, kita pulang lagi ke mertua. Pengennya istri kalau lahir ada yang rewangi lah gitu. Ini kenapa saya resign, karena saya ingin bagaimana saya bisa membuka usaha itu udah lama, pengennya udah lama, karena sudah coba bisnis ini bisnis itu
itu berkali-kali gagal dan alhamdulillah dapat sebagian, ada sedikit modal dari tempat kerja lama sehingga saya coba di bisnis online ini. Sebelum di bisnis online ini, sebelum kerja juga malah itu waktu SMA juga saya sudah menjalankan usaha aslinya, usaha berbagai usaha lah dari SMA, dari jualan pulsa, jualan apa dan sebagainya. Itu nggak bertahan lama. Di kuliah sempat hampir udah mau naik bisnisnya. Nah ini saya dapat ilmu lagi di kuliah, ternyata bisa dapat channel-channel orang-orang besar di Wonosobo lah gitu ya. Saya pernah bisnis parfum itu juga sudah hampir di Wonosobo itu ada mungkin 50 titik, saya sudah dapat 50 titik. Dari setiap saya pulang kuliah, ketika waktu saya udah resign, tetap saya muter-muter cek parfumnya ya, siapa yang udah kelong ya berarti bayar dan sebagainya. Itu nggak bertahan lama karena produsennya parfumnya itu yang berhenti. Terus kemudian masih kuliah juga, saya punya bisnis sama usaha juga sama teman kuliah yang alhamdulillah qadarullah saat ini teman bisnis saya di kuliah itu sekarang jadi reseller saya. Itu waktu dulu itu namanya Mas Wijianto. Pokoknya teman Mas Wijianto ini salah satu teman, saya ada ide bisnis, cerita ke teman-teman, beliau yang paling semangat. Nyongore lah gitu. Saya kadang ada bisnis ini kan, ide tok tuh baru dijalankan. Naik tetelan iki beri ya, tetelan iki beri nyong milo. Beliau yang salah satu paling semangat. Waktu bulan Ramadan saya ada channel untuk distribusi paket jajan-jajan itu untuk lebarannya. Beliau Mas Wiji ini ikut, namun ternyata sudah dititipin nggak ada yang laku gitu. Jadi kejeblukan lah gitu. Terus pernah lagi di kuliah juga bisnis MLM, dulu itu minuman oksi namanya, oksigen itu MLM. Itu juga pernah jalan tapi nggak selesai, nggak sampai berhasil lah gitu. Usahanya udah lama, namun pengen usaha yang berkembang, yang sukses, semua orang pengennya gitu ya. Namun ternyata ada saja kerikilnya, kesandungannya ada saja. Dan alhamdulillah mungkin di bisnis online ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Kata para motivator ini, setiap manusia itu ada jatah kegagalannya masing-masing. Masih muda itu habiskan jatah kegagalanmu gitu kan. Nah itu mungkin saya ya jatah kegagalannya udah habis mungkin ya, semoga saja gitu ya. Nah, namanya hidup, namanya kondisi kan kita nggak tahu juga, semoga saja memang sudah habis, nggak tahu nanti ada jatah kegagalan apalagi kan. Tahun 2018 itu saya udah mulai kurang nyaman dengan pekerjaan lama, sehingga kalau saya pertahankan terus yang saya khawatirkan itu malahan perusahaannya. Kalau saya kan tetap nyebut gawe, absen kan tetap digaji kan. Namun saya nggak pengen seperti itu. Saya nggak pengen memakan gaji buta lah intinya. Saya udah nggak nyaman. Dengan saya nggak nyaman kerja di situ kan, otomatis performa kerja saya kan turun kan. Karena sebagai marketing kan terukur performanya kan, dibanding admin, banding kasir kan nggak. Marketing kan kalau penjualannya atau tabungannya turun kan performanya turun. Itu sehingga sebetulnya memang saya harus nggak berada di sini. Tapi saya nggak pengen mati konyol, semetu oranana apa-apa gitu kan. Sehingga saya nyambi jualan online. Jualan online ini tahun 2018 awalnya. Ini yang menjadi awal saya kerjasama dengan Abah Munta. Tahun 2018 waktu itu kan Abah Munta masih saudara, saya pernah ditelepon sama beliau, suruh ke rumah. Waktu itu rumahnya masih di Wonosari, Wonosobo. Suruh ke rumah karena ada beberapa hal soal keluarga. Abah Munta itu ada beberapa 2 orang 3 orang cewek masuk ke rumah. Siapa bah kan waktu itu kan masih, karena istri lagi di dalam, itu di luar kan mantan meleneng nih, sama bah gitu kan. Guyonannya kami itu istri bojo maning bah gitu kan. Sama bah karyawan usaha apa sih bah? Tak kira masih usaha fried chicken. Waktu itu kan beliau masih usaha chicken sama nasi goreng. Tak kira masih usaha fried chicken.
enggak om, udah sekarang mau jualan online gitu. Jualan online gimana Pak? Minat apa? Pengen sinau. Iya Pak, pengen sinau. Nah kerjaan lama gimana? Tak ceritakan ini karena ini. Ya udah, tak ajari dengan syarat kalau sudah bisa harus resign. Harus janji sama Abah kalau udah bisa harus resign. Iya Pak, siap bisa. Artinya diajari sama beliau, diajari gimana, oh ternyata jualan online jualan di Facebook dan Instagram. Oh ternyata di Facebook dan Instagram ternyata nggak seperti yang saya kira, upload biasa, itu anak sing tuku gitu. Karena saya udah coba dulu opsi parfum dan sebagainya, tak upload di Facebook, sing like siji gitu, kadang ada sing like kan sepi, padahal temannya ada 500 gitu. Oh ternyata beda, pakai berbayar, harus kita bayar ke Facebook. Nah sehari bayar Facebook berapa Bah? Sehari 100.000, kadang 200.000, kadang 50.000, 90.000. Jadi larang temen Bah sehari, tak kira sebulan 100.000. Enggak, 100.000 teman gurunya Abah Monta itu Mas Indra Prasasti Coffee itu waktu itu temannya Abah itu, gurunya Abah itu sehari itu bisa bayar Facebook itu 1.500.000 gitu sehari. Apa berarti? Ya bukti ini saya masih melaku gitu. Oh ya udah, aku diajari. Saya itu diajari awal-awalnya saja, cara buat akunnya, kemudian cara foto produknya, kemudian cara buat videonya, diajari dasar-dasarnya. Abah Monta juga bilang, bilang saya om lah ya. Tak ajari awal-awalnya saja, dasar-dasarnya saja. Setelah itu belajar sendiri. Waktu itu ya aku belum mudeng lah ya, karena di Facebook Ads itu kan banyak kata-kata Inggris, bahasa Inggrisnya lah. Sing ono jenenge learning ki apa, add to chat ki apa, itu orang mudeng lah gitu ya. Jadi saya buka YouTube, ki bahasa apa ki, buka YouTube, bahasa Inggris tak jadikan Indonesia, tetap orang mudeng, akhirnya buka YouTube lagi gitu. Akhirnya aku dapat informasi atau dapat iklan di Facebook itu ada seminar di Creatify. Belajar di sana, terus kemudian nah ini yang menjadi titik baliknya, Pasir Channel ini. Titik baliknya, yang menjadi titik baliknya itu waktu saya belum ikut workshopnya Mas Bayu itu, saya masih meraba-raba ilmunya, karena ilmu dasar ilmu dasar Paul, meraba-raba itu akan pakai angle ini bagus nggak ya, ada yang beli nggak ya, karena wis bayar kan kita, kalau nggak beli kan boncos kan, rugi kan gitu. Pakai angle ini, pakai produk ini, video ini bisa nggak ya. Akhirnya bulan-bulan, alhamdulillah sih saya belum pernah sampai rugi lah ya. Minggu kedua itu minus hampir 2 juta, karena setiap hari kan 100.000 orangnya sing tuku kan gitu. Dengan sampai sebesar ini itu modalnya dulu 0 rupiah, karena awalnya itu memang dimodali sama Pak Monta. Om tak modali, kalau rugi ya nanti diganti tetap, kalau untung ya saya minta uang modal awalnya saja, modal iklannya, naik produk tinggal ambil saja. Terus kemudian karena saya tanggung jawab di situ kan, saya sudah siap, kemudian 1 bulan rugi sekian, naik 1 bulan rugi sekian kan, berarti kan 1 hari 90.000, 100.000 kan, paling enggak saya harus menyiapkan uang paling enggak 5 juta. Umpamanya rugi kan gitu, korek-korek tabungan lah saat-saanane gitu, korek-korek tabungan, siap, naik umpamanya rugi. Alhamdulillah ruginya hanya sampai 3 minggu saja. Di minggu ketiga itu sudah minus hampir 3 juta lah gitu. Terus kemudian ikut workshop itu, workshopnya pertama workshop CS, saya jadi CS-nya, jadi saya ngiklan sendiri, itu kemudian belum ada pengiriman, nggak laku sih, nggak ada yang beli, saya foto sendiri produknya, video sendiri, upload ke Facebook atau Instagramnya saya sendiri, gitu ya, saya nge-SI sendiri, saya sendiri. Oh ternyata kesalahan saya itu karena memang kurang aktif dalam membalas chat konsumen. Kita WA masuk, saya kurang fast respon lah, kurang gercep lah gitu. Karena saya masih kerja kan, ya kurang kerja. Terus kemudian saya bahasanya kan bahasa emak-emak, saya kurang bisa mendalami gitu. Akhirnya diajari sama Mas Bayu ini di workshopnya ini. Karena produk saya ini pertama, bukan yang ini Neng. Ini produk kedua. Produk pertama itu
Turbo Slim namanya, tapi udah kita nggak produksi lagi karena ada masalah perizinan, sehingga yang produk kedua ini. Produk utamanya tuh Turbo Slim itu pelangsing kan ketemunya mak-mak, ibu-ibu muda kan, itu macan-macan itu mama cantik mama muda itu WA-nya gitu kan. Akhirnya saya mau nggak mau harus ngikuti bahasa mereka. Awalnya ngiklan yang jadi CS kan istri saya punya anak bayi, jadi CS mau. Pertama dapat WA, alhamdulillah closing. Orang Papua, padahal itu pengiriman ke Papua bisa langsung beli 2. Padahal waktu itu penjualan satu produk itu marginnya itu 200.000. Keuntungannya lah, keuntungan kotor itu 200.000. Kirim ke Papua. Itu istri saya satu kali pertama dan terakhirnya dia itu bisa closing, karena setelah itu orang tahu closing gitu ya. Pertama oh alhamdulillah closing, kedua enggak closing, akhirnya frustasi istri saya, kemudian mengundurkan diri, resign jadi karyawan saya ya. Resign dari karyawan saya, kemudian terserah masih lah, rubriki lah yang resign gitu. Akhirnya saya mau nggak mau saya yang jadi CS. Sama aja. Lebih mending istri saya pertama langsung closing, saya pertama nggak closing, kedua closing, sampai kesekian kalinya nggak closing. Hanya ikut seminarnya beliau itu, ternyata kesalahan saya itu ini. Alhamdulillah setelah pulang dari workshop itu di Jogja langsung closing pulangnya. Jadi hari Ahadnya workshop, Seninnya itu langsung saya closing. Terus closing terus. Alhamdulillah sampai akhir bulan, akhirnya dalam 1 minggu itu nutup dari minus saya selama 3 minggu itu dari jual itu. Kalau saya tadi awalnya bilang mungkin ini kegagalan terakhir saya, ternyata tidak gitu ya. Setelah itu berkali-kali juga mengalami kegagalan. Pertama kegagalannya itu tadi 3 minggu pertama minus, tapi alhamdulillah di minggu-minggu terakhir injury time-nya itu alhamdulillah saya bisa comeback gitu ya. Nutup dari penjualan 1 minggu itu, nutup dari minus saya, kerugian selama 3 minggu. Akhirnya pupukan di bulan selanjutnya alhamdulillah profit atau untung bersih itu 2 juta jualan sendiri. Jadi waktu itu ya suka dukanya waktu itu, karena masih kerja narik tabungan karo balesi WA gitu kan, kadang lagi survei pinjaman gitu dengan si karo balesi WA gitu. Jadi saya berangkat dari rumah dari Sukoharjo itu jam 6, masuknya kan jam 8. Biasanya waktu belum usaha kan berangkatnya jam 7, jam setengah 8 gitu. Saya berangkatnya jam 6. Karena apa? Karena di jalan ada WA saya berhenti balesi, berusaha untuk fast respon sih. Kesalahan saya yang dulu itu kan karena nggak fast respon. Seperti caranya sih itu fast respon. Akhirnya saya berangkatnya jam 6 pagi dari Sukoharjo. Jadi sampai Sawangan ada WA berhenti balesi. Kok tekan tikungan Petruk lagi ada balesi lagi, dan terus sampai kantor Kaliwiro gitu. Pulangnya juga yang biasanya pulang sampai rumah jam 5 gitu, pulangnya kadang saya sampai rumah itu habis isya. Ya di jalan itu balesi gitu. Maghriban dhisik, bar maghrib, bar sholat, habis sholat di semua sholat di jalan gitu ya. Setelah sholat balesi itu sampai kadang nanti isya. Baru isya wis lah kudu tekan rumah sampai rumah gitu. Itu tiap hari. Kadang apalagi pas lagi masa-masa belajar, kadang saya dari pulang kantor langsung ke rumahnya Mbah Monta belajar sama CS-CS-nya gitu, sama tim yang lainnya itu sampai rumah jam 1. Ternyata nggak kuat, akhirnya tetap saya harus mengalah salah satunya. Kalau saya masih di situ saja, yang saya takutkan itu malah jadi merugikan keduanya. Dari pekerjaan di kantor juga saya nggak perform, di sini saya juga nggak jalan-jalan kan gitu. Jadi harus saya korbankan salah satunya. Kegagalan selanjutnya itu biasanya itu kalau pas omsetnya turun itu kan Facebooknya itu lagi di banned, lagi kena ban, itu omset kita menurun. Kembali itu mentalnya yang diuji, mental seorang internet marketingnya, bisnis online-nya itu kita sebagai pebisnis itu diuji di mentalnya di situ. Ya banyak sekali teman-teman di reseller itu kena ban, kena AME itu langsung mundur lah, nggak mau bisnis online lagi. Tapi
ada beberapa juga dari teman-teman kita juga, alhamdulillah saya sendiri itu bikin caranya, karena kita sudah bakar kapal kan, pekerjaan lama kita sudah bakar. Ceritanya Tariq bin Ziyad itu kan bakar kapal dulu untuk perang melawan kafir kan gitu. Dan alhamdulillah kasih kemenangan sama Allah. Itu karena saya udah bakar kapal, enggak saya mundur dari bisnis ini mau apa lagi ya, bingung kan gitu. Banyak teman-teman reseller, banyak pengusaha-pengusaha baru ini yang sukses karena udah ini satu-satunya jalan gitu. Yang nyambi kerja, yang masih ada pekerjaan atau masih ada bisnis lain itu, nek pas kena ban, kena pas lagi sepi itu kadang mereka bisa mundur karena masih ada tappingan lah ceritanya lah gitu. Karena ya itu salah satunya yang saya syukuri, karena saya udah bakar kapal, jadi nek pas pagi lagi turun, lagi gagal itu saya harus bangkit lagi, karena saya nggak ada bantuan yang lain lagi gitu. Kerugian terbesar itu boncos, itu pernah saya sampai 1 bulan itu boncos 20 juta. Tapi itu nggak lama lah gitu. Bulan berikutnya udah balik modal lagi gitu. Ya namanya misalkan kayak gitu. Apalagi di bisnis online ini, apalagi awal di boncos 20 juta itu awal waktu pandemi. Nah, saya mulai rame itu naik berkali-kali lipat, itu omsetnya itu pas PPKM udah mau selesai itu. Nah, waktu itu kan kita itu kerugiannya sudah bayar iklannya cash ke Facebook, terus kemudian pengirimannya itu kan COD, kita bermasalah di cash flow. Terus karena PPKM kan banyak itu di Palang, Gane, di rumah, ternyata nggak di sini aja, sampai Papua juga kayak gitu ternyata. Jadi kurir masuk ke gang nggak bisa, ditelepon konsumennya nggak aktif, akhirnya diretur. Itu kerugian kita banyak di situ. Udah boncos lah sampai 20 jutaan gitu. Nah alhamdulillah setelah udah dibuka PPKN-nya udah mulai itu, kita udah langsung melonjak. Alhamdulillah penjualan berlangsung itu luar biasa lah. Kadang di sini tuh di kono paket, ini paket, kadang nanti akan buat paket itu, nanti mumet itu sampai ini kamar aja yang tadinya kamar sekarang jadi gudang. Penjualan lagi bagus, kita nyetok banyak, akhirnya kita nggak ada ruang kan, kamar tamu jadi gudang gitu. Untuk produknya saya alhamdulillah saya nggak terlalu mikir berat lah ya, karena sudah di handle sama Pak Monta. Nah Pak Monta kan ahlinya di produk lah, itu kita serahkan kepada ahlinya gitu. Dan sesuatu yang tidak dikerjakan sama ahlinya kan tinggal nunggu kehancuran gitu kan, hadis dari Nabi kan gitu. Jadi ya udahlah, ngurusi produk, saya ngurusi marketing gitu. Jadi produk saya nggak terlalu mikir berat lah. Ini yang riset ya beliau, yang tinggal disodorkan saja saya. Om, saya ada saran jualan produk ini gimana? Saya tes masuk, oke jual. Kalau enggak, rugi bah. Ya udah, berarti nggak usah pesan banyak, kita coba dulu. Alhamdulillah awal saya bisnis ini itu memang dari apalagi kan waktu saya mengajukan resign dari pekerjaan lama itu kan karena memang orang tua itu kan penak jadi pegawai bank kan gitu, kenapa harus resign? Awalnya kayak gitu saja sih, nggak ngelarang, namun hanya menyayangkan saja. Tapi kalau begitu juga dengan istri, sempat aku naik resign gimana pendapatannya, kita sudah punya anak, sempat ada ketakutan. Alhamdulillah saya apalagi di pemuda, di teman-teman itu menyemangati lah, yang semut saja yang di dalam tanah itu Allah kasih makan, masa manusia ketakutan kalau udah resign dari tempat lama nggak bisa makan. Apalagi ini sudah jelas ada peluang usaha, walaupun itu belum tahu waktu itu saya juga ini berhasil apa enggak. Ya udah kita coba, alhamdulillah sampai sekarang. Awal-awal saja mereka ada sedikit rasa takut lah itu, dan itu wajar, dan saya juga itu, tapi saya juga merasakan yang sama. Tapi kan masa orang lanang ngerti kan gitu ya. Kedepannya ya saya berani, saya meyakinkan istri saya, meyakinkan mertua saya, meyakinkan orang tua saya, bismillah gitu. Walaupun saya juga takut hasil waktu itu. Alhamdulillah Allah memberikan keberanian sehingga sampai sekarang bisa. Kalau rata-rata mulai tahun 2022 itu rata-rata sekitaran 100, kadang lagi sepi ya 60, 70, 80, lagi
rame itu di atas 100 untuk omset ya. Dalam perjalanan hidup ya titik paling susah waktu itu ya awal-awal merintis usaha, titik yang paling susah lah gitu. Saya berangkat pagi, kurang pagi lagi itu hampir tiap hari itu. Dan itu saya menginap di mertua saya karena kan karena anak saya sudah lahir kan ikut mertua lagi kan gitu. Jadi hampir tiap hari itu saya berangkat pagi pulang pagi, berangkat jam 6 pulang jam 12, jam 1, jam 11 itu. Kalau sekitar keluarga saya di Sukoharjo sih memaklumi lah ya, mungkin karena juga tahu kan nggak cuma kerja saja sambil nyambi belajar usaha juga, tapi yang saya khawatirkan kan tetangga-tetangganya, ini makan besok ngapa wae kan gitu. Dan itu sempat yang menjadi wah mas rasanya kesal teman kayak gini terus, apakah saya kayak gini akan kayak gini terus kan. Terus kemudian titik terendahnya yang selanjutnya itu setelah mau resign itu yang sempat mungkin dikhawatirkan nanti kalau resign itu mau makan apa dan lain sebagainya, karena mungkin kan dari awal udah kerja terus kan gitu. Jadi ketakutan orang-orang sekitar. Dan mungkin saya sendiri karena saya tipenya itu yang ora seneng suudon lah, mungkin ya semoga saja yang nggak ada yang merendahkan saya lah ya. Saya tipenya nggak pengen suudon lah gitu. Ya mungkin mereka kasihan saja kan sama saya makan isu kadang kehujanan juga, kadang sampai kalau di Kaliwiro itu kalau berangkatnya hujan terus keluar kantor itu bau kayu, itu kadang nanti di pinus itu di Kaliwiro itu kadang ada pohon rubuh, jadi nggak bisa lewat. Kalau lewat harus lewat Balai Kambang bentar, kalau nggak lewat Tunggoro. Kadang di akhir bulan kan kita pulangnya jam habis isya, itu kan habis maghrib hujan, itu yang paling itulah. Dari orang tua pengalamannya sih, kalau saya sendiri yang sudah saya rasakan selama ini, memang karena dari orang tua itu ibu kan ngajar ya, ibu ngajar di TK, ngabdi di TK, kemudian kalau ayah itu buruh serabutan. Yang diajarkan yang memang sampai sekarang itu sangat terasa itu tentang kesederhanaan lah. Hidup sederhana, pendapatanmu lagi sedikit atau banyak tetap hidupnya, gaya hidup jangan berubah drastis lah. Mungkin berubah sedikit ya mungkin ya, tapi jangan terlalu berubah drastis. Yang itu alhamdulillah yang sampai sekarang saya pegang benar-benar, ini mungkin malah menjadi kesuksesan dari bisnis saya, karena kebanyakan yang pengusaha muda itu, apalagi yang udah pernah jajal bisnis online langsung bisa untung besar, itu kebanyakan mereka begitu dapat untung langsung buat foya-foya, beli motor baru, beli mobil, beli apa, sehingga ketika ada masalah di perusahaannya langsung perusahaan itu tidak tertolong. Ya, ini masalah modal, masalah cash. Dan ini menjadi karena sudah diajarkan sama orang tua tentang kesederhanaan itu, saya memang mencari orang senang tuku barang-barang mahal gitu. Saya itu menerapkan sistem gaji di perusahaan saya. Saya itu sendiri digaji. Jadi saya itu bayaran, nggak semua keuntungan perusahaan punya saya semua, enggak. Saya sistemnya bayar gaji, sehingga yang saya dapat dari gaji saya ini yang saya buat sehari-hari gitu, dan sisanya saya save buat modal usaha lagi. Nah ini yang menjadikan namanya itu gulung modal. Jadi yang awalnya modalnya sedikit, kita usaha tanpa harus hutang bank, tanpa harus hutang yang lainnya gitu, ternyata bisa. Caranya menggulung modal tadi. Jadi contoh bulan pertama tadi saya pupukan, bulan kedua saya profit 2 juta, hampir 3 juta lah, hampir 3 juta. Yang saya gunakan waktu itu 1 juta untuk kehidupan saya. Pokoknya gimana caranya uang 1 juta itu harus bisa hidup lah ya. Dalam 1 bulan dengan uang 1 juta itu, 2 juta nanti buat nambah modal lagi. Nanti terus kemudian bulan kedua profit 6 juta, 7 juta. Tetap saya ya untuk kebutuhan saya 1 juta, gimana caranya saya bisa hidup dan keluarga bisa hidup dengan 1 juta itu. Nanti yang 6 juta, 5 juta masukkan ke modal lagi. Jadi bisnisnya itu cepat berkembang. Ya alhamdulillah belum 5 tahun ya, usaha saya belum 5 tahun. Alhamdulillah belum 5 tahun ya sudah sebesar ini. Karena apa? Itu tanpa hutang ya, dan itu tanpa hutang sama sekali. Itu karena sistem menggulung modal, dan itu karena yang sudah diajarkan tentang kesederhanaan oleh orang tua saya. Saya dapat uang nggak langsung buat beli rumah mewah. Yang penting beli rumah bisa misah,
bisa menghiup lah gitu ya, penting bisa menghiup. Terus kemudian ada uang lagi, nggak saya belikan tanah atau kantor nyewa saja, sementing nyaman nyewa, selama masih bisa nyewa ya nyewa. Terus kendaraan juga saya beli kendaraan roda 4 itu juga karena terpaksa karena punya anak kecil, periksa kalau bingung akhirnya beli kendaraan roda 4 itu beli sing second dan itu aja kijang tahun 90-an lah gitu. Sementing orang kudanan itu saja. Ya walaupun mungkin ada buat beli yang agak bagus gitu kan, saya nggak senang kayak gitu soalnya gitu. Jadi buat usaha lain aja lah, buat usaha lagi aja. Untuk sekarang produknya ya ini, yang ini ya, kalau yang ini kan pelangsing Putri Ayu Dietama. Terus yang sampai sekarang ini masih saya pegang dan ini udah mau naik ke naikkan laris gitu, apalagi viral lah ya, yang mau viral ini. Nah, yang mau saya persiapkan selanjutnya itu ini. Nah, ini untuk yang Maemuma ini atau susu untuk ibu menyusui ini nanti ceritanya lebih panjang lagi itu, karena kita itu juga mengakuisisi sebuah perusahaan di Cilacap. Kita sementara produk-produk herbal. Nanti ada memang rencana kita memproduksi atau kita memasarkan produk non herbal. Nilai jualnya itu bisa tinggi. Kalau untuk produk fashion kita belum, karena sulit untuk mendapatkan margin besar atau keuntungan yang besar. Bisa sih, tapi kan kita belum tahu caranya saja gitu. Namun yang sudah kita riset ternyata ada. Kita insya Allah nanti semoga Allah mengizinkan, semoga Allah mengabulkan, itu kita jual produk mushaf Al-Quran, mushaf yang buat menghafal, mushaf yang unik-unik itulah gitu. Kalau sementara ini yang saya sama teman-teman jalankan itu belum ada matinya bisnis online itu, masih terus gitu ya, masih terus. Walaupun sempat ada penurunan setelah COVID di Indonesia dinyatakan selesai, itu langsung turun online. Itu namun sekarang sudah mulai lagi, apalagi digadang-gadang katanya 2023 ini kan kata Pak Jokowi kan ada resesi ya. Tapi kan resepsi kan tetap masih ada kan, resesi. Itu yang menjadi para pekerja, para karyawan itu mereka, wah nanti saya bisa bertahan nggak di sini? Kalau saya nggak bisa bertahan, saya harus apa? Nah itu mereka udah mulai melek lagi tentang bisnis online atau digital marketing. Dan ini menjadi alhamdulillah dari beberapa reseller kami itu yang sudah merasakan manisnya jualan bisnis online ya sudah agak banyak lah ya. Saya juga ini saya berterima kasih juga kepada Pak Kus Mulyanto. Waktu saya masih di Sukoharjo, belum punya rumah sendiri, waktu itu sempat ikut workshop di Jogja bareng saya. Kemudian Mas Ruman, karyawan jenengan, waktu itu kan saya belum punya kantor kan. Kantor saya ya awal perekrutan ada CS, itu langsung saya rekrut 2, itu kantornya itu di ruang tamu rumah mertua saya. Jadi rumah mertua saya itu memang ya rumahnya segitu adanya, jadi nggak ada ruangan lagi. Akhirnya ruang tamu jadi kantornya. Mbak, nanti kalau ada tamu masuk saja ke kamar gitu kan. Di kamar ada istri saya sama anak saya yang masih bayi. Udah mulai ada 2, 3, nambah 3, nambah 4 CS kan di ruang tamu kurang pas, sehingga tak seket. Jadi ada ruangan tapi mereka lesehan. Nah, terus kemudian saya cerita itu sama Pak Kus. Nah, Mas, saya itu di lantai 2 di atas minimarket ada ruangan nggak kepakai, tadinya itu buat gudang, nah sekarang nggak kepakai, pakai aja buat kantornya jenengan. Nanti biayanya gimana Pak? Saya nyewa berapa? Wis dipakai aja gratis, nanti kalau ada pemuda-pemuda sini yang mau pengen jualan online ya diajari. Nah itu yang menjadi muncullah yang terpikir untuk menjadi kita rekrut reseller, bukan kita hanya ambil keuntungan semata. Itu karena para pemuda-pemuda di sekitar Laksono dan lain sekitarnya itu lihat saya kok nggak di BMT lagi, yang tadinya berangkat besus gitu kan, pakai sepatu meling, pakai seragam, ini jenis gobrak-gabrak, mangkat kerjanya kaosan gitu. Akhirnya tanya, sudah nggak dikerja di BMT? Enggak, saya usaha ini. Usaha apa? Saya hanya diajari. Tak silahkan mau jualan produk lain boleh, tak ajari caranya.
wes lah saya jualan produknya kamu aja. Akhirnya profit, akhirnya dia juga resign dari kerjaan lama, dapat karyawannya ada 2, karyawannya ada 3, ada lagi yang lain kayak gitu ceritanya. Jadi kita nggak buat khusus buka usaha perekrutan reseller, enggak. Itu awalnya dari itu, dari orang yang mau belajar, tak ajari, silahkan jualan produk lain boleh, produk saya juga nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah ada yang sudah sampai beli rumah sendiri, ada yang sudah sampai beli motor sendiri. Dan kalau pesan saya sih yang belum usaha, ya kalau memang masih nyaman ya teruskan saja gitu. Kalau masih nyaman gitu ya. Kalau udah nggak nyaman lah, ya kalau mau usaha, kalau mau saya intinya dicoba. Kalau ada peluang, kalau ada ide, kalau ada peluang, itu jangan ragu untuk mencoba. Kan entrepreneur kan gitu ya, pengusaha kan bahasa kerennya kan entrepreneur. Entrepreneur itu kalau ada peluang ya langsung tekan enter, entrepreneur tekan enter, langsung jalankan, langsung action gitu. Kalau ditunda, kalau wah nantilah saya masih takut lah dan sebagainya, itu bukan entrepreneur tapi entarpreneur. Kenapa? Karena ya ditunda entar lah, akhirnya nggak jadi. Ada yang menawarkan ini, saya ada bisnis ini, kamu mau ikut nggak? Bagus itu, tapi akhirnya takut, entar lagi, entar sok lagi, entar besok. Jadi nggak jadi. Dari yang udah mau minat usaha dan ada peluang, jangan ragu untuk dijalankan. Ya 7 sampai tadi itu setiap orang mempunyai jatah kegagalan masing-masing. Kamu gagal ke 7 kali, siapa tahu ke 8 kalinya sukses kan. Baru 7 kali, akhirnya yang ke-7 itu kamu malahan nggak jadi lagi kan, tinggal 1 langkah lagi dong ya kan. Nah kalau yang masih jadi karyawan nggak mau usaha ya udah, karena kita itu bisa kaya itu bukan hanya jadi usaha saja kan, jadi karyawan juga bisa kaya. Para sahabat itu, mereka itu para sahabat Rasul itu 10 dari sahabat yang masuk surga, jangan masuk surga itu 9-nya itu kan orang kaya. Beliau ini kalau nggak bisnis ya investasi, beliau ini bisa kaya. Jadi nggak harus usaha sih, bisa jadi karyawan, gajinya ditabung nanti buat investasi, buat beli tanah, buat ikut di bisnis orang lain. Saya tak modali aja, nanti bagi hasil, itu kan investasi juga. Seperti yang dijalankan oleh sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, kan beliau kan investasi lah gitu. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian share ya, terus kemudian komen. Channel ini titik balik itu yang semoga menjadi banyak manfaat untuk orang lain yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.